Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian program kegiatan fisik motorik di pendidikan anak usia dini. Yang pertama, ada rancangan program pengembangan fisik motorik anak usia dini. 1. Menentukan tujuan atau aspek yang akan dikembangkan. Jadi, tujuannya adalah kompetensi dasar yang dijabarkan dalam indikator-indikator. Kemudian yang kedua, pemilihan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemilihan kegiatan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan karakteristik anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kegiatan yaitu melibatkan seluruh anak untuk dapat berpartisipasi aktif, menyenangkan, dan dilakukan melalui bermain, dapat melakukan energi dan aspirasi anak, membangkitkan keinginan anak untuk bereksperimen dan bereksplorasi, mendorong anak untuk kreatif, tidak membosankan sesuai dengan tingkat perkembangan anak, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kegiatan sesuai dengan imajinasinya, sesuai dengan tema dan lingkungan anak. Kemudian yang ketiga, pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan. Pemilihan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Bersifat multiguna, artinya alat tersebut dapat dipergunakan untuk pengembangan berbagai kemampuan yang sesuai. Bahan yang dipergunakan mudah didapat di lingkungan sekitar taman kanak-kanak dan murah harganya. Bahan tersebut dapat dibeli, diambil di lingkungan sekitar atau dari bahan-bahan bekas atau sisa. Alat yang digunakan untuk membangkitkan kreativitas anak dapat dimainkan sehingga menambah kesenangan lagi bagi anak. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, dapat digunakan secara individual, kelompok maupun klasikal. Alat tersebut dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian yang keempat, pemilihan metode yang sesuai. Pemilihan metode yang dianggap sesuai dan dapat digunakan pada kegiatan belajar dan mengajar anak taman kanak-kanak. Antara lain pemberian tugas, proyek, karya wisata, praktik langsung, bermain peran, demonstrasi, bercerita, sosiodrama, dan bercakap-cakap. Kemudian ada penerapan program pengembangan fisik motorik ke dalam rancangan program kegiatan tahunan, semester, bulanan, mingguan, dan harian. Prosedur dalam penyusunan program kegiatan mingguan adalah sebagai berikut. Menentukan indikator mana yang akan dikembangkan. Kemudian pemilihan tema sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Merupakan bagian yang sangat penting karena tema menentukan menarik atau tidaknya kegiatan tersebut. Tema bulanan dapat diambil dari momen penting dalam satu bulan, misalnya bulan Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan. Tema dalam satu bulan dapat diterapkan sebagai bulan kemerdekaanku. Kegiatan dalam bulan Agustus dapat dilakukan bernuansa kemerdekaan. Adapun tema lain dapat mengambil dari minat anak atau akan perkembangan secara televisi yang mendukung. Bentuk kegiatan ekstra dapat dilakukan dengan kunjungan wisata edukasi, seperti kunjungan ke Taman Makam Pahlawan. Kemudian membuat penjabaran sub-sub tema. Subtema dirancang agar memudahkan pendidik dalam membuat perencanaan mingguan. Perencanaan mingguan dapat dibuat berdasarkan tanggal yang ditetapkan dan memasukkan semua aspek perkembangan anak. Rancangan program kegiatan mingguan dapat dibuat dalam bentuk jaringan agar memudahkan pendidik untuk mengembangkan aspek perkembangan anak. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan terhadap program-program yang telah direncanakan baik dalam program tahunan, bulanan, dan harian. Evaluasi berperan sangat penting juga untuk melihat sejauh mana perkembangan anak didik dan tingkat keberhasilan program yang telah dilakukan. Jika program yang dirancang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pendidik dapat mengganti dengan kegiatan lain. Kemudian ada ruang lingkup assessment yang dilakukan untuk memantau anak. Meliputi observasi, pencatatan, dan portofolio.
Pengamatan atau observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang sesuatu dengan cara melihat, mendengarkan, dan mengamati semua peristiwa. Mencatatnya secara cermat dan teliti yang dilakukan oleh pengamat atau observer terhadap objek atau orang yang diamati atau observer viewer. Tujuan observasi ialah memahami perilaku anak, mengevaluasi perkembangan anak, pengamatan terhadap keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Kemudian ada catatan anekdot, merupakan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi-situasi tertentu. Catatan anekdot merupakan catatan singkat peristiwa penting yang mengungkapkan perhatian secara individu. Catatan anekdot memiliki 5 karakteristik sebagai berikut. Catatan anekdot adalah hasil observasi langsung. Catatan anekdot adalah catatan yang tepat, akurat, singkat, dan spesifik tentang suatu peristiwa. Interpretasi mengenai suatu insiden catat terpisah dengan insiden lainnya. Catatan anekdot meliputi konteks perilaku yang berfokus pada tipikal atau tidak biasa untuk anak yang diamati. Kemudian portofolio. Portofolio adalah kumpulan atau koleksi sistematik karya baik yang dikembangkan oleh anak dan guru yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk menelaah usaha, perbaikan, proses, dan pencapaian pada suatu bagian. Fungsi portofolio untuk memberdayakan guru dan murid dalam melakukan refleksi terhadap kegiatan yang dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian program kegiatan fisik motorik di pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.